Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Putri Damayanti. Saya mahasiswi Akper Rumah Sakit Dustira tingkat 2C, NIM 20122. Di sini saya akan memenuhi tugas dokumentasi keperawatan, yaitu menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari buku Nanda, NIK, NOK, kemudian buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk itu, di sini saya sudah membuat contoh kasusnya. Untuk contoh kasusnya, saya bacakan terlebih dahulu. Pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, pasien I mengeluh sudah 3 hari sulit tidur. Kemudian tiap malam tidurnya selalu terbangun. Dan saat dilakukan pengkajian pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, pasien masih mengeluh sulit tidur. Ditandai pemeriksaan fisik dengan tekanan darah 160/90 mmHg, kemudian nadi 110 kali per menit, respirasi 9 kali per menit, dengan suhu tubuh 36 derajat Celcius, dan ditandai dengan kantung mata yang hitam. Untuk itu, yang pertama saya akan menggunakan buku Nanda. Pada buku Nanda, kita buka pada daftar isi. Pada daftar isi, kita cari yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang berhubungan dengan kasus tersebut yaitu gangguan pola tidur di domain 4, aktivitas atau istirahat kelas 1. Gangguan pola tidur terdapat pada halaman 214. Kemudian kita cari pada halaman 214. Setelah dicari pada halaman 214, kita akan menemukan gangguan pola tidur dengan definisi interupsi jumlah waktu dan kualitas tidur akibat faktor eksternal. Kemudian di sini terdapat batasan karakteristik dan faktor yang berhubungan. Untuk batasan karakteristik bisa diambil dan disesuaikan dengan kasus yang telah didapat. Saya mengambil pada batasan karakteristik, saya mengambil kesulitan memulai tertidur, kemudian kesulitan mempertahankan tetap tidur, dan tidak merasa cukup istirahat. Berhubungan dengan pada faktor yang berhubungannya yaitu kendala lingkungan. Setelah itu, kita buka buku NIC atau Nursing Intervention Classification, NIC. Pada buku NIC ini kita buka pada daftar isi, kemudian cari yang berhubungan dengan kasus tersebut, yaitu pola tidur atau gangguan. Pada daftar isi di buku NIC kita cari pola tidur gangguan, yaitu terdapat pada halaman 578. Kemudian kita buka pada halaman 578. Pada halaman 578 terdapat pola tidur gangguan. Definisinya, gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah, saya ambil sesuai dengan sesuai dengan kasus yang telah saya bacakan, yaitu manajemen lingkungan dan peningkatan tidur. Saya mengambil manajemen lingkungan dan peningkatan pola tidur. Kemudian kita kembali ke daftar isi dan cari yang pertama saya mencari manajemen lingkungan. Untuk manajemen lingkungan terdapat pada halaman 191. Definisinya yaitu manipulasi lingkungan pasien untuk kepentingan terapi, daya tarik sensorik, dan kesejahteraan psikologis. Di sini terdapat aktivitas-aktivitasnya. Saya mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan pasien pada kasus ini. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, kemudian identifikasi kebutuhan keselamatan pasien berdasarkan fungsi fisik dan kognitif serta riwayat perilaku di masa lalu. Kemudian, lindungi pasien dengan pegangan pada sisi atau bantalan di sisi ruangan yang sesuai. Dampingi pasien selama tidak ada kegiatan bangsal dengan tepat. Sediakan tempat tidur dengan ketinggian yang rendah yang sesuai. Kemudian letakkan benda yang sering digunakan dalam jangkauan pasien dan halangi
pandangan pasien pada kamar mandi, toilet, atau peralatan lain yang digunakan untuk eliminasi. Untuk itu kita cari yang keduanya, yaitu peningkatan tidur. Untuk peningkatan tidur kita kembali ke daftar isi. Pada daftar isi peningkatan tidur terdapat pada halaman 348. Kemudian kita buka pada halaman 348. Peningkatan pola tidur definisinya yaitu memfasilitasi tidur atau siklus bangun yang teratur. Untuk aktivitas-aktivitasnya kita ambil juga sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang pertama, tentukan pola tidur atau aktivitas pasien, kemudian monitor atau catat pola tidur pasien dan jumlah jam tidur. Anjurkan pasien untuk memantau pola tidur dan sesuaikan lingkungan, misalnya cahaya, kebisingan, suhu, kasur, dan tempat tidur untuk meningkatkan tidur. Setelah itu, setelah membuka buku ini, kita buka buku NOC, Nursing Outcomes Classification atau NOC atau NOC. Kita buka pada daftar isi, kita cari pola tidur gangguan. Pola tidur gangguan terdapat pada halaman 658. Kita buka pada halaman 658. Pada halaman 658 terdapat pola tidur gangguan. Di sini terdapat outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis. Saya mengambil tidur. Kemudian outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik bisa diambil sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kembali lagi ke daftar isi pada bagian 3 outcome 67, yaitu saya mengambil tidur pada halaman 566. Pada halaman 566 kita buka, di sini ada tidur, kemudian skala outcome keseluruhan. Untuk jam tidur yang semulanya 3 menjadi 5. Untuk skalanya itu jam tidur 3 atau cukup terganggu semulanya menjadi 5, menjadi tidak terganggu. Kemudian pola tidur 3 semulanya menjadi 5. Kemudian kualitas tidur semulanya cukup terganggu menjadi tidak terganggu. Kemudian mudah bangun pada saat yang tepat semulanya cukup terganggu menjadi tidak terganggu. Untuk kesulitan memulai tidur semulanya 3 menjadi tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang pertama saya akan menggunakan buku SDKI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kita buka terlebih dahulu pada daftar isi, yaitu pada kita cari gangguan pola tidur, terdapat pada halaman 126. Kita buka pada halaman 126. Di sini terdapat problemnya, yaitu gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur, kemudian penyebabnya hambatan lingkungan, misalnya kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan atau pemeriksaan atau tindakan. Kemudian gejala dan tanda mayornya, yaitu saya ambil sesuai dengan kasus yang telah saya bacakan tadi, yaitu mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, kemudian mengeluh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak cukup. Untuk gejala dan tanda minornya, yaitu mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Untuk diagnosisnya, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, misalnya kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan atau pemeriksaan atau tindakan yang berkaitan dengan
mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak cukup dibuktikan dengan gejala dan tanda minor yang subjektif, yaitu mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Setelah itu, setelah membuka buku di SDKI, kita buku di SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kita cari di daftar isi, kita cari untuk dukungan tidur. Dukungan tidur ini terdapat pada halaman 48. Kita buka pada halaman 48. Untuk dukungan tidur, di sini ada tindakan yaitu observasi, terapeutik, dan edukasi. Untuk observasinya, saya mengambil identifikasi pola aktivitas dan tidur, kemudian identifikasi faktor pengganggu tidur atau fisik dan psikologis. Untuk terapeutiknya, tindakan terapeutiknya, saya mengambil modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Selanjutnya saya mengambil fasilitas menghilangkan stres sebelum tidur. Untuk tindakan edukasinya, saya mengambil jelaskan pentingnya tidur untuk tidur cukup selama sakit, kemudian anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Setelah itu kembali lagi ke daftar isi, kita cari pada gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur ini terdapat pada halaman 463. Pada halaman 463 kita buka. Di sini terdapat gangguan pola tidur. Intervensi utamanya yaitu dukungan tidur. Intervensi pendukungnya bisa diambil sesuai dengan kebutuhan. Setelah membuka dan mencari di Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, yang terakhir kita cari di Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Di SLKI kita buka pada daftar isi. Di daftar isi kita cari pola tidur. Pola tidur ini pada buku SLKI terdapat pada halaman 96. Kita buka pada halaman 96. Di sini terdapat pola tidur. Definisinya yaitu keadekuatan, kualitas, dan kuantitas tidur. Yaitu pada kriteria hasilnya, untuk nilai 1 itu menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, dan 5 meningkat. Untuk itu keluhan sulit tidur sesuai dengan kasusnya. Keluhan sulit tidur semulanya 3 menjadi 1. Kemudian keluhan sering terjaga semulanya 3 atau sedang menjadi 1 atau menurun. Keluhan tidak puas tidur semulanya 3 atau sedang menjadi 1 atau menurun. Keluhan pola tidur berubah semulanya 3 atau sedang, kemudian 1 menjadi menurun. Keluhan istirahat 3 semulanya menjadi 1. Selanjutnya kita buka lagi pada daftar isi, yaitu kita cari gangguan pola tidur. Pada gangguan pola tidur ini di daftar isi terdapat pada halaman 160. Kita buka pada halaman 160. Pada halaman 160 terdapat gangguan pola tidur, yaitu luaran utamanya yaitu pola tidur. Untuk luaran tambahannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian cara penggunaan buku Nanda, Nick, Nok, dan buku SLKI, SDKI, dan SIKI. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.